Dukungan apa nih Pak yang diberikan pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan Kota Tasik dalam pembentukan ULD itu sendiri Pak? Alhamdulillah pas kami sudah bersurat ke pimpinan kami begitu responsifnya. Kabupaten Bandung nih, kita juga akan dengar dukungannya juga seperti apa. Nah, sama juga nih Kabupaten Bandung juga yang informasi yang kami terima itu sudah membentuk ULD, bahkan jauh sebelum sosialisasi ini ada, Kabupaten Bandung sudah melakukan ya Bu. Itu Ibu bisa cerita sendiri gimana? Jabar, kalian sedang menyaksikan Pojok Cerdik, podcast cerita pendidikan, podcast yang akan membahas putar pendidikan khususnya yang ada di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan fisik bukanlah menjadi penghalang untuk menjalani hidup layaknya orang biasa. Dengan keistimewaan yang dimiliki, mereka dapat hidup mandiri dan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Saya Bibi Sahipa, senang sekali bisa menjumpai Sobat BBPMP Jabar di Pojok Cerdik. Saat ini kita akan mendengar atau mengikuti perbincangan obrolan pembentukan ULD bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023, setiap instansi pendidikan harus membentuk ULD untuk mendukung layanan pendidikan disabilitas. Saat ini telah berlangsung sosialisasi kebijakan pembentukan ULD antara BBPMP Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut informasi dan data yang kami terima, di antara kabupaten kota ada yang telah berhasil membuat SK ULD, bahkan telah melakukan layanan publik pendidikan kepada kelompok disabilitas. Unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitasi untuk penyandang disabilitas. Sobat BBPP Jabar, saat ini sudah hadir Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasik. Siap. Selamat siang Pak Haji Nanang. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Siap. Dan telah hadir juga Sekretaris Dinas Kabupaten Bandung, Bu Haja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kegiatan kita siang ini ya. Nah, Bu dan Bapak, kita sekarang nih akan berbincang atau berbagi informasi ya, ilmu buat teman-teman kita yang belum membentuk atau akan membentuk ULD. Nah, bagaimana proses pembentukan ULD-nya itu sendiri dan seperti apa pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi apa yang ini saya ke Kota Tasik dulu nggak apa-apa ya Bu ya? Saya ke Bebas. Oke, saya ke Kota Tasik dulu. Bebas. Kebetulan posisinya dari saya dulu. Jadi apa yang dilakukan Dinas Pendidikan pada masa sosialisasi ini atau pada saat sosialisasi sementara sudah berhasil membuat SK, bahkan telah melakukan layanan pendidikan buat disabilitas. Oke, terima kasih atas kepercayaannya kami di acara ini, dan kami pun bersyukur bisa bersilaturahmi, bisa berbagi. Dalam pembuatan ULD ini kami seperti yang tadi Mbak Pipi sebutkan, bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 48 tahun 2023, kami langsung menindaklanjuti Permendikbud tersebut. Kami mencoba bersurat kepada OPD-OPD yang ada kaitannya dengan disabilitas seperti Dinas Sosial, Kesra, Bagian Hukum, BPKAD, dan Bapelitbangda. Kami bersurat
setelah kami bersurat, kami mengumpulkan OPD-OPD tersebut di suatu rapat dalam rangka untuk menyamakan persepsi, visi, misi tentang dari pembentukan WLD tersebut. Dan alhamdulillah mereka respon sekali dengan apa yang menjadi bentukan atau niatan WLD tersebut. Setelah mereka respon, kami langsung bersurat kepada pimpinan kami untuk segera dibuatkan perwakor. Oke Pak, terus dukungan apa nih Pak yang diberikan pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan Kota Tasik dalam pembentukan WLD itu sendiri Pak? Alhamdulillah pas kami sudah bersurat ke pimpinan kami begitu responsifnya. Jadi begitu responsifnya apa yang sedang digadang-gadangkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, yaitu lewat GC 112, di mana GC 112 itu melayani gerak cepat apa yang menjadi permasalahan di Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini kami jelas pemerintah Kota Tasikmalaya, dunia pendidikan merasa terbantu. Iya. Merasa terbantu, pembuatan perwaktu begitu cepat, dan pimpinan kami langsung menginstruksikan supaya mendukung apa yang menjadi program Dinas Pendidikan dalam rangka memberi pelayanan kepada disabilitas dalam pembentukan WLD. Itu bentuk yang kami respect banget. Begitu cepatnya. Oke Pak, kita beralih ke Kabupaten Bandung nih. Kita juga akan dengar dukungannya juga seperti apa. Nah, sama juga nih Kabupaten Bandung juga yang informasi yang kami terima itu sudah membentuk WLD, bahkan jauh sebelum sosialisasi ini ada, Kabupaten Bandung sudah melakukan ya Bu. Itu Ibu bisa cerita sendiri gimana tuh? Siap. Terima kasih atas waktunya. Dan tentunya kami Dinas Pendidikan, saya sebagai Dinas Pendidikan juga atas nama pribadi mengucapkan dulu kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, yang mana Dinas Pendidikan dalam sifatnya untuk pembentukan ULD ini tidak seperti yang sudah dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya yang begitu sudah melangkah jauh ya untuk pembangunan hal tersebut. Tapi kami di sini Dinas Pendidikan itu di mana dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, terus sebelum itu kami Dinas Pendidikan khususnya Pemda Kabupaten Bandung di tahun 2013 itu sudah melaksanakan yang namanya pendidikan inklusif. Nah, kalau sekarang kan bukan lagi pendidikan inklusi mungkin ya, sudah beranjak ke ULD, unit layanan disabilitas. Nah, dari itu boleh ini cerita sedikit. Gak apa-apa, iya. Gak apa-apa. Nah, dari itu kami beranjak dari itu di tahun 2013 ada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 menyatakan bahwa di sana sekolah wajib untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Ya, pendidikan inklusi berarti ramah kepada siapapun di sana. Artinya begitu. Nah, dari tahun itu kami ingin sekali sebelum kami ada bentuk aturan atau regulasi tentang WLD nomor 48 tahun 2023 ini ya. Nah, kami dengan adanya regulasi yang dari Undang-Undang nomor 8 itu, kami beranjak untuk membangun sebuah ULD sifatnya untuk MPP, Mall Pelayanan Publik khusus untuk disabilitas. Nah, dengan adanya hal tersebut kami mundur lagi setelah adanya, padahal pemerintah daerah sudah menyiapkan sekitar 6.000 meter persegi dan tentunya kami 3,4 miliar sudah ada untuk pembangunan hal tersebut. Nah, kami koordinasi dulu dengan Setda. Ternyata itu tidak bisa dilaksanakan karena di Dinas Pendidikan belum ada nomenklatur untuk pembangunan ULD. Nah, akhirnya kami mundur, disiasati untuk anggaran tersebut kembalikan lagi ke pemerintah daerah dan tentunya dijadikan untuk membantu pelaksanaan lain seperti yang tadi bagaimana yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, diantaranya menyekolahkan guru-guru yang non pendidikan khusus, jadi guru umum sifatnya dikuliahkan, ada yang ke S1 dan ada juga yang ke S2. Nah, di antara itu, selain itu kami memberikan insentif bagi guru pendamping atau GPK ya,
bagi GPK ada insentif, dan tentunya kami ada juga bantuan-bantuan seperti bantuan aksesibilitas untuk ke sekolah-sekolah. Nah, diantaranya itu setelah kami rembukan dengan instansi yang lain, tidak ada di nomenklatur, akhirnya kami diposkan ke seperti itu. Mungkin itu ya, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pak, tadi keren ya, keren banget, keren banget, keren banget. Tapi Bapak jangan kalah. Oh enggak. Ini Pak tetap harus ini ya Pak ya. Iya. Nah, Justru Dinas Kabupaten Bandung kalah udah. Ini dinas Kabupaten Bandung kalah gercep. Kalau Kota Tasik kalah kurang besar. Kurang anggaran. Kurang besar ya Pak. Kurang ya? besar anggarannya. Ini meskipun dukungan anggaran kurang atau belum sebesar Kabupaten Bandung nih Pak. Nah, anggaran yang ada itu dipergunakan untuk apa aja Pak? Yang namanya kalau ngobrol anggaran, sebesar apapun anggaran pasti selalu kurang. Iya. Begitupun saya Petetek selalu kurang suka. Tapi sekarang tinggal bagaimana caranya kita mengefektifkan, mengefisienkan anggaran yang kita dapatkan. Nah, alhamdulillah dengan anggaran yang minimal sekali, kami mencoba membuat beberapa terobosan. Terobosan pertama, kami Dinas Pendidikan menyekolahkan 5 orang S1 untuk jadi guru pendidikan khusus. 5 orang. Dari 5 orang itu kami disebar menjadi melakukan BIMTEK untuk 40 orang. Nah, jadi kami jumlah yang BIMTEK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan oleh Kementerian itu jumlahnya sekarang itu ada 74 orang. Nah, dari 74 orang itu kami mencoba membagi-bagi dari 74 orang itu, karena kami 10 kecamatan. Nah, kami dibagi tugas. Masing-masing kecamatan itu, nah ini keuntungan kotanya. Dari setiap 7 orang itu membawahi 1 kecamatan. Itu dan yang paling penting di sini, kami yang paling penting, makanya saya ucapkan terima kasih juga kepada K3S dan MKKS yang telah mensupport, karena dengan anggaran yang apa adanya, kami bisa sampai saat ini alhamdulillah kami bisa melalui dan melewati segala permasalahan disabilitas yang ada di Kota Tasikmalaya. Yang penting ada keinginan dari teman-teman dunia pendidikan, Dinas Pendidikan, keinginan untuk berbagi, peduli bagaimana caranya Kota Tasikmalaya itu lebih maju ke depan lagi. Iya. Tanpa melihat anggaran, tanpa tadi Kota Kabupaten Bandung mah ada honornya, ada apa. Kalau kami benar-benar tidak ada. Kami benar-benar iya, betul. Jadi kami itu pimpinan kami itu bagaimana caranya mengangkat giroh bahwa ini loh Kota Tasik. Kalau Kota Tasik tidak dibantu oleh kita, sama siapa lagi? Kalau tidak kita yang peduli, siapa lagi yang peduli? Jadi kami mengangkat itu. Jadi alhamdulillah sampai ini kami kompak. Yang paling penting intinya, ini sebagai masukan saja yang kami, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman juga. Yang paling penting ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi. Contoh misalkan, dikala ada satu permasalahan, kita tahu bersama bahwa dikala ada satu permasalahan, orang tua tidak mau orangnya disebut inklusif atau disabilitas. Dia tidak mau. Dan untuk menentukan dia itu disabilitas atau tidak, dia perlu psikologis, perlu apa. Nah, dengan komunikasi yang baik, alhamdulillah semua stakeholder ajak bicara bahwa kita seperti ini, dan setelah kita bicara komunikasi, mereka dengan lillah membantu mencarikan solusi bagaimana disabilitas itu mendapatkan pelayanan yang maksimal seperti anak-anak yang lainnya. Itu yang paling penting. Yang paling penting adanya komunikasi dan kerjasama ini yang paling penting. Ini tadi kan Kabupaten Bandung kita dengar dukungan anggarannya besar ya. Terus kita sekarang coba nih program kedepannya gimana nih Bu untuk Kabupaten Bandung itu sendiri Bu? Insya Allah ya ini bisa berlanjut ya. Mudah-mudahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan anggaran tersebut kita sebagaimana tadi digunakan untuk insentif gurunya atau honornya ya. Tentunya ada juga untuk aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khususnya ya. Terus ada lagi BIMTEK
Jadi setiap sekolah itu wajib mengirimkan khusus untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Nah itu. Oh, kalau SMA tidak ya Bu ya? Itu kan SMA kewenangan provinsi ya. SMA provinsi ya. Dan tentunya kita juga kerjasama dengan SLB yang ada di Dinas Kabupaten Bandung, ya di Pemda, seperti meskipun SLB itu di bawah provinsi juga, provinsi kan? ya. Jadi kami SLB ada 2 negeri di sana dijadikan sebagai research center buat kami untuk nantinya bisa untuk kerjasama berkoordinasi dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi kami yang ada di sekolah-sekolah umum, guru-gurunya itu ada semacam bintek, ya, sistem bintek untuk pelatihan bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Seperti itu ya, untuk anggaran yang mungkin ke sana. Kalau untuk kedepannya program-programnya bagaimana, ini mungkin dilihat dari anggaran juga tentunya ya. Balik lagi. Dilihat dari anggaran juga, karena kami itu anggaran sekarang per bidang itu ada per bidang. Jadi setiap bidang PAUD, bidang SD, SMP dan PNF ya, kami kalau SPTK kami masih ada terpisah antara PNF dengan PAUD ya. Nah di setiap bidang itu kami masukkan anggaran untuk layanan disabilitas tersebut, baik itu untuk bintek SDM-nya, BSPM untuk bintek guru-gurunya maupun untuk layanan disabilitas. Nah itu jadi setiap itu kami selalu ada setiap anggaran melaksanakan bintek khusus untuk guru-guru yang bukan dari jurusan PLD gitu. Nah gini kan Bapak pengen wah juga tuh anggarannya. Berarti program kedepannya gimana nih Pak? Iya. Ya mungkin jelas kami tuh ingin anggaran yang wah seperti apa, tapi apa daya, tapi kalau bagaimanapun itu adalah tantangan kita sebagai orang dunia pendidikan. Jadi seorang entrepreneurship yang hebat itu dia bisa mencapai satu tujuan dengan sarana prasarana yang ada. Itu seorang entrepreneurship sejati. Nah dalam hal ini untuk tujuan ke depan di samping betul sama, alhamdulillah dalam hal ini sama per bidang ada anggaran-anggaran per bidang, yaitu untuk pelatihan untuk bintek itu ada kami ada. Dan dalam sekarang ini kami lebih mengutamakan evaluasi dari WLD tersebut, karena kan WLD kami ini udah terbentuk nih. WLD kami udah terbentuk. Nah dari WLD kami sudah terbentuk dari tahun 2023. Nah kami mengadakan koordinasi semua kepada sekolah-sekolah. Apa yang jadi permasalahan? Prioritas apa yang harus dilakukan Dinas Pendidikan dengan anggaran yang seperti ini? Program-program apa yang diinginkan? Misalkan ada kasus untuk, kan tidak selamanya seorang psikolog diminta tolong terus kan lama-lama jadi malu kita juga minta tolong ya. Makanya saya tuh untuk kedepannya koordinasi kerjasama dengan instansi yang lain. Oh ya, seperti dinas kesehatan mungkin. Iya. Nah untuk program sekarang itu yang paling penting saya tuh evaluasi untuk kedepannya, karena lain koki, lain pasakan, lain pemimpin, lain kebijakan, lain daerah, lain karakter. Nah, makanya saya dengan podcast beda. Makanya tahu ini saya mengevaluasi, setelah mengevaluasi langsung akan mengeksekusi apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam unit pelayanan disabilitas. Dan untuk sarana prasarana kami mencoba membuat kebijakan bahwa setiap tahun dari anggaran sarana prasarana yang ada di sekolah itu harus ada yang peduli atau pro terhadap disabilitas. Tapi itu pun tergantung sekolahnya. Loh di sekolah ini ada yang disabilitas ini, ayo prioritas ini. Kalau sekolah ini disabilitas ini, balik lagi. Ya. Karena kita tidak serta-merta orang ingin air putih dikasih kopi, kita ingin kopi dikasih air teh gitu. Jadi peruntukannya itulah. Jadi tetap ada sinkron juga. Ada chemistry. Iya Pak. Oke Pak, sekarang harapan Dinas Pendidikan nih khususnya ya,
kita masih Kota Tasik ya Bu ya. Kota Tasik nih terhadap ULD di bidang pendidikan itu sendiri seperti apa Pak? Jelas harapannya harus yang pertama harus ada kesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari berbagai hal, dari berbagai anggaran, biaya, sarana prasarana, kurikulum, itu harus ada berkesinambungan. Itu harapan Dinas Pendidikan. Dan yang kedua, harapan saya bahwa tidak serta-merta semua di garis bawahi ataupun semua dilakukan dengan anggaran yang wah. Tidak. Jadi harapan saya semoga teman-teman bisa dari hasil kita ngobrol-ngobrol ini mudah-mudahan ada baiknya yang bisa diterapkan di kota kabupaten ya lainnya gitu kan. Kalau yang tidak cocoknya ya mohon maafkanlah karena ini benar-benar hanya keinginan berbuat baik untuk memajukan dunia pendidikan itu aja. Nih untuk Kabupaten Bandung sendiri gimana Bu? Khususnya ya dinas pendidikan kabupatennya nih harapannya seperti apa Bu? Kalau harapannya kita tetap ya, meskipun kita baru membuat nih SKULD gitu ya, akan membuat di sana di dalam SKULD juga kita harus ada koordinasi kolaborasi ya dengan instansi-instansi lain. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dinanang bahwa kita selalu koordinasi dengan instansi lain, maksudnya begini kan, tidak hanya sebatas kita terus aja menggunakan psikolog itu ya, apalagi yang namanya psikolog kan mahal gitu ya, berbayar. Nah kita dengan koordinasi dengan instansi lain, dengan Dinkes untuk baik itu psikolognya, baik itu dokternya, baik itu terapisnya, dengan instansi juga lain juga begitu, kita akan terus berkoordinasi. Dan tentunya dengan harapan selanjutnya mungkin ini Dinas Pendidikan ya kedepannya ya, meskipun ini belum terbentuk ULD-nya gitu, sebuah bangunan atau terbentuknya, tetap kami akan kedepannya bukan berharap lagi ini sebagai karena Bapak Bupati itu ya, pemerintah daerah Kabupaten Bandung itu sangat peduli, sangat care kepada disabilitas terutamanya ya. Nah untuk itu mungkin kedepannya saya akan membuat ULD ini sebagai dimana tadi di berbagai wadah atau tempat. Nah sebelum itu pun, sebelum terwujudnya ULD ini, saya akan membuat atau membentukkan ULD ini di tiap kecamatan. Jadi di tiap kecamatan itu kan dulu ada UPT ya, bangunan UPT atau bangunan korwil gitu ya. Nah itu akan dijadikan ULD di setiap kecamatan. Jadi sekolah-sekolah yang jauh, yang lokasinya jauh dari SLB atau nanti juga kalau sudah terbangun ULD, maka akan ditempatkan atau difasilitasi di ULD yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut. Nah diantaranya itu untuk bila mana ada bangunan ataupun yang sudah tidak terpakai, itu bisa digunakan untuk pembentukan ULD atau tempat ULD tersebut. Nah dengan terwujudnya ini mudah-mudahan kami akan dipersiapkan setelah kami menyusun SK tersebut, SK pembentukan ULD ini, mungkin kedepannya saya akan terus karena ini siapa lagi yang akan kita bantu untuk anak-anak disabilitas, hanya kita yang mungkin tidak ada istilahnya normal dan tidak normal, tapi kita yang mampu untuk melayani anak-anak tersebut. Mungkin itu kalau untuk itu disebutnya harapan-harapan yang dari Dinas Pendidikan. Tentunya juga di sini ada implementasinya dari kemarin pendidikan inklusif ini ya, tentang pendidikan inklusif ini, di mana regulasi yang dari pusat itu cepat diimplementasikan. Soalnya kemarin regulasi baru tentang pendidikan inklusif itu sampai sekarang ya Pak masih ngawang-ngawang gitu ya, masih masih abu-abu ya, masih abu-abu. Bahkan sekarang regulasi yang baru sekarang, regulasi yang sekarang yang Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 jangan abu-abu lagi gitu ya. Jadi saya mohon kepada pemerintah pusat ini tidak hanya sebatas ini kewajiban
pemerintah atau daerah atau kabupaten kota, tapi tetap pemerintah pusat pun harus tetap memonitor, mendampingi hal-hal seperti itu. Oke. Mungkin itu ya. Ya, baik Bu. Sobat BBP Jabar, sebagai UPT Kementerian Pendidikan, BBPMP Provinsi Jawa Barat terus berupaya memberikan layanan pendidikan agar mudah diakses oleh penyandang disabilitas. BBPMP Jabar beserta seluruh dinas kabupaten kota yang ada di Jawa Barat telah dan akan membangun unit layanan disabilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar, hingga layanan pendidikan yang diberikan terasa ramah dan mudah bagi penyandang disabilitas. Setiap orang unik, setiap orang berbeda. Dengan berbeda, itulah yang menjadikan kita orang spesial. Terima kasih kepada Bu Haji Alis dan Pak Haji Nanang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Semoga. Di kesempatan yang lain ya. Amin. Semoga. Setelah mendengar sharing ilmu dan informasi tadi, mudah-mudahan kita semua bisa ikut mendorong dan mendukung pembangunan dan keberadaan unit layanan disabilitas di kabupaten kota dalam mewujudkan layanan disabilitas yang tanpa batas. Dapat saya simpulkan nih dari tadi obrolan kita bertiga nih. Yang pertama, kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara. Yang kedua, akses dan layanan pendidikan yang bermutu. Dan ketiga, pendidikan yang saling menghargai. Sobat BBPMP Jabar, jangan lupa subscribe YouTube BBPMP Jabar, follow juga media sosial kami. Saya Bisa Lipah bersama para narasumber kita yang hebat-hebat ini mengucapkan salam sehat dan bahagia kita setara semua melalui WLD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Terima kasih. Makasih.